Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi SPDI. Saya mengajar di SD Negeri 10 Bandar Laksmana, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswi PPG dalam Jabatan Transformasi tahun 2025. Prodi Pendidikan Agama Islam, BEK 1, LPTK UIN, Universitas Sultan Syarif Kasim, Riau. Dengan NIM 4241152169. Nomor peserta PPG 140858001115. Hari ini, Kamis, tanggal 5 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau pembelajaran berbasis proyek pada materi Khulafaur Rasyidin kelas 5A, SD 10 Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Abdul Fahri, ada Bu. Al Faruq, ada Bu. Arif Maulana, ada. Fatan Al Ghifari, belum ibu memulai pelajaran, ibu kondisikan kamu duduk yang rapi. Apa yang ibu nanti akan sampaikan tolong didengar, dan nanti kalau ada pertanyaan boleh kamu mengajukan tangan. Belum memulai pembelajaran, ibu mau bertanya dulu. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sahabat? Siapa yang tahu? Oke, kita Sahabat adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dan hati akrab dengan seseorang. Ya, itu versi menurut ahli sahabat menurut Abdul Fahri. Ya, baiklah. Untuk pembelajaran kita di bab 10 ini, kita membahas tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ya, di sini ibu akan membaca dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu satu, meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, gemar menolong sebagai bukti mengimani perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Dan yang ketiga, menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri sebagai wujud meyakini kebenaran Khulafaur Rasyidin dengan baik. Jadi belum ibu lanjutkan tentang bagaimana Khulafaur Rasyidin itu, siapa saja yang sahabatnya. Ibu dengarkan dulu, kita tonton dulu video keteladanan Khulafaur Rasyidin. Yang di sini nanti kita bahas hanya satu sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dengarkan, perhatikan. Artinya pemimpin yang tidak itu. Dari tayangan video tadi dan bacaan yang dari buku kamu, siapa yang bisa menjelaskan apa itu Khulafaur Rasyidin menurut kamu? Dan siapa saja sahabat Rasulullah yang tergolong ke dalam Khulafaur Rasyidin? Sahabat Nabi yang Khulafaur Rasyidin tadi ada berapa? 4. Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Abi Thalib.
Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. 4 sahabat Nabi. 4 sahabat Nabi yang menjadi khalifah tadi, yang sebutkan 4 tadi ya. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat tersebut mendapatkan gelar Khulafah Rasyidin. Khulafah Rasyidin artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafah Rasyidin merupakan sahabat terbaik Nabi yang arif dan bijaksana dalam memimpin. Dalam diri mereka terdapat keteladanan yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Keempat sahabat tersebut mendapatkan gelar. Sahabat yang pertama yaitu kita bahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau lahir di kota Mekah lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun Gajah. Pada tahun 573 Masehi, Abu Bakar lebih muda dibandingkan Rasulullah karena Rasulullah lahir tepat pada tahun Gajah 571 Masehi. Beliau diberi gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy. Gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah karena sikapnya yang memberikan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ketika yang disampaikan kepadanya. Abu Bakar adalah sahabat yang sangat dekat dan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan masa pemerintahan selama 2 tahun, yaitu 632 sampai 634 Masehi. Ketika menjadi khalifah, beliau sangat tegas dalam mempersatukan umat Islam yang kehilangan panutan ketika Rasulullah SAW wafat. Ia menegakkan keimanan umat Islam dan memerangi orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau juga bersifat santun, rendah hati, pengasih, setia dalam persahabatan, dan lemah lembut terhadap orang-orang yang lemah. Namun kepada orang yang zalim, beliau tetap bersikap tegas. Belajar harus semangat dalam belajar. Kamu harus semangat dalam belajar karena kamu masih seorang pelajar. Belajar dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Yang ketiga, keberaniannya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berani menerima kebenaran dari orang lain, berani mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak teman untuk belajar bersama, merupakan satu keberanian di jalan Allah. Itu 3 keteladanan yang dapat ditiru dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, ada yang mau bertanya? Ada yang tak jelas atau mau bertanya? Ada pertanyaan? Untuk lebih memperjelasnya lagi, nanti Ibu akan memberikan kerja kelompok. Nanti kamu kelompoknya yang sesuai dengan tempat duduk kamu saja, ya. Kamu mengerjakan LKPD sesuai dengan membuat poster berupa posternya itu tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya, tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kamu bagikan ke kelompok. Di situ ada 3 kelompok. Kamu mengerjakan, nanti kamu jawab pertanyaan yang ada di dalam itu, ya. Yang pertama itu kelompoknya, yang kelompok pertama mengenal, ya, mengenal
tadi. Kalau kelompok ini tentang meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Sesuai dengan versi kamu. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit. 20, Ibu kan ke depan kelas, satu kelompok cukup satu orang saja. Ya. Nah, silakan bekerja. Keluarkan apa sprayer ya. Tetap ya ada catat nama semuanya berarti 96 ya. Yang kamu akan di ruang terkecil. Buat kita sepeda. Kasih nama dulu. Nanti ketemu tentang
As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang paling utama. Beliau adalah laki-laki pertama yang menerima kepada Allah dan Rasulnya. Beliau juga yang selalu setia menemani Rasulullah dan membenarkan perkataan Rasulullah. Seperti apakah menunjukkan khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang penuh perjuangan itu? Apa saja yang beliau lakukan saat menjadi khalifah pertama kaum muslimin? Saya akan menjelaskan tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Menjadi teladan baik, pemimpin harus menjadi teladan dalam kesabaran, kebijaksanaan, dan ketegasan dalam menjalankan tugasnya. Oke, baik. Lebih semangat, kita belajar nyanyi dulu ya. Nanti ibu akan membagikan lembar soal, ya. Soal itu tentang Khulafaur Rasyidin tadi ya. Dan siapa yang bisa berkesimpulan? Yang pertama, ayah. Apa itu? Empat sahabat Nabi yang bergelar. Terima kasih untuk Syafiq. Tepuk tangan untuk Syafiq. Oke. Siapa lagi yang bisa buat kesimpulan yang baik? Bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Apakah kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi ini? Nah, pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang kisah Utsman. Untuk pembelajaran kita hari ini dengan membaca